Sudah, Bu. Okay. First law of thermodynamic for a control volume. Maksudnya di sini control volume ini adalah untuk open system. Ya, kenapa pakai control volume? Artinya kita kalau menghadapi sistem yang open, yang terbuka. Masih ingat nggak sistem yang terbuka itu gimana? Kan kemarin di awal-awal saya sampaikan ada sistem tertutup, ada terbuka, ada isolated. Kalau yang terbuka itu yang gimana ini? Masih ingat nggak? Yang terbuka itu yang gimana? Masanya bisa keluar masuk nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu, sama kalor juga. Panasnya, energinya juga bisa keluar masuk. Itu open system. Ya, ini terus terang suatu sistem yang lebih kompleks daripada yang kemarin-kemarin. Kemarin itu kita bahas Q min W sama dengan delta EK, ditambah delta EP, ditambah delta U. Itu adalah penyederhanaan sistem untuk yang diberlakukan untuk sistem tertutup. Ya, tetap segitu aja. Kalau tertutup kan masanya tetap, ya. Tapi kalornya bisa keluar masuk. Ya, jadi kita sudah bisa dibilang kita menganggap atau mengabaikan masanya karena dia tetap segitu aja. Yaitu closed system. Kalau open system beda lagi, bisa keluar masuk. Nah, ini yang justru yang banyak terjadi di kehidupan dalam kenyataannya di industri yang open system ini, ya. Di perminyakan juga begitu. Terus-menerus proses eksplorasi, ya, proses produksi minyak itu kan terus-menerus. Nggak ada tuh ceritanya hari ini ditutup ya sumurnya, ya, sumur injeksi sama sumur produksinya ditutup. Kita supaya bisa ngitung ininya, gitu ya, ngitung energinya. Enggak ada. Ya, yang ada terjadi adalah kita terus pantau nilai energi yang terkandung di dalam reservoir selama dia prosesnya terus berlangsung kayak proses produksinya. Nah, ini jadi justru sebenarnya yang lebih relate, ya, lebih dekat hubungannya dengan kegiatan di industri adalah open system. Tapi memang karena masanya terus berubah, itu akan lebih kompleks, ya, dalam perhitungannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini di dalam open system, jadi selama kita melakukan perhitungan termodinamika, itu ada aliran massa yang masuk dan aliran massa yang keluar. Sehingga kalau kita bikin namanya neraca massa atau mass balance, ya, pada open system, untuk massanya aja, ya, kita nggak bicara energinya, massanya saja, maka perubahan total massa di sistem itu adalah sama dengan massa yang masuk dikurangi massa yang keluar. Nah, kadang atau bukan kadang, seringkali debit masuk itu tidak tetap, ya. Debit keluar itu tidak tetap. Massa itu biasanya dinyatakan dengan debit, ya. Debit itu kan apa? Satuannya apa kalau debit itu? Debit apa? Satuannya apa? Volume per waktu. Ya, volume per waktu kalau debit itu. Ya, jadi kalau untuk open system ini, maka massa itu sebagai fungsi waktu, maka dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Ya, bahwa massa di sistem ini, ya, massa di sistem, perubahan massa di sistem pada waktu tertentu itu sama dengan massa yang masuk pada waktu tertentu itu dikurangi massa yang keluar pada waktu tertentu itu. Ya. Nah, terus gimana kalau banyak inletnya ataupun outletnya? Kalau tadi yang di atas tadi kan cuma satu nih, massa inletnya satu, outletnya juga satu. Tapi kalau ternyata banyak gimana?
Tadi kan massa sistem dt ini sama dengan d massa in masuk dikurangi keluar ya. D massa dikurangi d out. Ini mestinya ada M ya. Bentar. Ini kalau persamaan umum seperti ini. Kalau ternyata ada multiple inlet and multiple outlet, bagaimana? Dijumlahin dulu nggak Bu itunya? Betul. Yang masuk. Ya, dijumlahkan dulu. Jadi di sini dm I dt dikurangi sigma dmo dt. Gitu ya. Jadi dijumlah dulu perubahannya di inlet dan perubahannya di outlet terhadap waktu. Baru kita bisa selesaikan itu. Ini bicara baru neraca massa ya, mass balance. Nanti ada heat balance ya. Mass balance. Ini kita meninjau massanya dulu karena dia open system. Ya. Kemudian energi balance-nya atau heat balance-nya on an open system. Nah, sesuai yang kalian lihat di sini bahwa perubahan energi dari sistem kita lihat di sininya ini gimana, apa sih energi yang terjadi di sini ini gitu kan. Nah, ini adalah perubahan energi di inlet dikurangi perubahan energi di outlet. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di sini di slide-nya, energi inlet dikurangi energi outlet. Ini kalau kalian lihat ya agak samar-samar memang ya, ini penulisannya ada titik di atas ini menandakan dia per kilogram. Energi per kilogram per waktu ya. Jadi ada jumlah energi per kilogram per waktu kalau ada titik seperti ini. Ya, jadi perubahan dari energi di dalam sistemnya itu sama dengan perubahan energi masuk dikurangi perubahan energi keluar. Ya, ini jadi seperti di proses ini, di gambar ilustrasi ini, di heat exchanger ya. Jadi ada proses pendinginan yang dilakukan terus-menerus supaya mesinnya itu tidak panas secara berlebihan, sehingga ada transfer panas di dalamnya, dan kemudian akhirnya air yang terus mengalir di sini, ya dia tidak terkumpul di sini terus-menerus, tapi dia terus mengalir supaya tidak mempengaruhi massa di dalamnya, maka ini menjadi panas kan, ada transfer panas. Nah, ini proses open system. Airnya terus mengalir, masuk dan keluar. Kemudian juga ada transfer panas yang bisa masuk ataupun keluar di dalam sistem ini. Ya, sebagai gambarannya. Nah, selanjutnya nggak bisa. Nah, jadi kalau energi balance-nya untuk open system seperti yang tadi sudah dijelaskan secara sederhana, maka perubahan total energi di dalam sistem itu sama dengan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Nah, di sini kalau kalian kemarin mendapatkan rumus Q min W sama dengan delta EK ditambah delta EP ditambah delta U ya. Nah, ini sebenarnya ini bentar. Yang ini adalah dari lingkungan. Yang ini dari sistem. Jadi kalau closed system
itu energi, jumlah energi total itu adalah energi sistem, ya, ditambah energi lingkungan, di mana ini seperti ini ya, dan lingkungan adalah yang ini, begitu. Cuma masalahnya kalau closed system, total ini sama dengan 0 karena dia tertutup, steady state, ya, steady state, dia setimbang. Maka di sini akhirnya sama dengan E sistem ditambah E lingkungan. Maka terbentuklah persamaan E sistem sama dengan E lingkungan. Seperti itu. Maka jadilah rumus untuk closed system itu rumus hukum satu termodinamikanya seperti ini. Tapi sebenarnya persamaan aslinya itu ini, ya, yang kompleksnya seperti ini. Bahwa energi total dari sistem itu sama dengan energi sistem ditambah perubahan energi sistem terhadap waktu ditambah perubahan energi lingkungan terhadap waktu. Jadi kalau dijabarkan, ini energi dalam sistem itu adalah kinetik ditambah potensial ditambah H, di sini adalah energi dalam, ya, diwakili oleh H. Kemudian Q min W-nya ini, ya. Ingat, kalian perhatikan di sini karena dia open system, maka akan terjadi perubahan terhadap waktu. Jadi dq dt, ya. Begitu juga dengan si energi dari sistem yang keluar dari sistem. Ini ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi dalam. Ini juga mengalami perubahan terhadap waktu. Perhatikan di sini ada dt-nya, ada dt-nya. Jadi kalian ketemu dengan persamaan diferensial, ya. Kalian ini semester 3 berarti sudah dapat MTK 3, sudah disampaikan kan tentang penyelesaian persamaan diferensial? Belum, Bu. Matematika 3 kita semester 3 nggak ngambil, Bu. Oh, jadi gantinya apa? Untuk matematika 3 sudah tidak wajib, Bu. Oh, pilihan ya? Iya, Bu. Ya, kurikulum yang baru itu. Terus kalau matematika 2 itu belajar apa? Ada diferensial juga ada, integral juga ada, Bu, kalau matematika 2. Diferensialnya aja. Tapi kalau sudah sampai persamaan diferensial gitu, sudah masuk situ di matematika 2. Seingat saya belum terlalu banyak dibahas, Bu. Soalnya kalau tapi semester 3 apa jadinya ada matematika teknik? Matematika teknik kalau tidak salah di semester 4 atau 5, Bu. Biasanya semester 4. Jadi kalau saya tadi dibilang matematika 3 udah nggak ada, jadikan pilihan, saya mikirnya apa dimajukan ya matematika tekniknya ya? Karena disitulah sebenarnya di matematika teknik itu kalian udah dapat nih bekal MTK 1, MTK 2. Nah, nanti aplikasi engineering-nya, penyelesaian secara engineering-nya itu di matematika teknik. Salah satunya adalah ini, persamaan-persamaan model seperti ini adalah bentuk dari persamaan diferensial yang cara penyelesaiannya pun juga tertentu, ya. Ada di matematika teknik mestinya. Oke, jadi secara ringkasnya persamaan, saya balik ke sini ya, akan muncul persamaan seperti ini yang menunjukkan hubungan dari energi di dalam sistem totalnya, ya, energi total di dalam sistem ini, ya, itu merupakan hasil dari penjumlahan ini semua, ya. Q-nya berapa, W-nya berapa, ini sebenarnya aslinya ini ada titiknya nih. Ada titiknya. Ini juga ada titiknya, ya. Ini titik. Kalau titik ini maksudnya apa? Ini supaya untuk memudahkan penulisan, karena kalau ditampilkan terus-menerus seperti ini
pasti rumit ya. Kesannya rumit padahal sebenarnya ya agak rumit ya. Jadi ini mestinya bentuknya seperti ini. D, W, ya, DT. Jadi bentuk M di sini, bentuk titik di atas ini adalah singkatan dari ini, perubahan terhadap waktu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang tadi kan dia total sama dengan sistem tambah lingkungan, Bu. Terus totalnya kan itu dijadiin 0 ya, Bu. Kenapa ya sistemnya sama dengan lingkungan, Bu? Bukannya harusnya minus ya, Bu? Oh, ya. Ya, mestinya memang kalau secara matematisnya minus gitu ya. Cuma di sini maksudnya, oke, ini mungkin harus saya ralat ini. Sistem bukan begitu. Ini memang mestinya total itu jumlah lingkungan. Sistem ditambah lingkungan. Ini bisa, kenapa 0? Karena dia steady state. Steady state, maksudnya steady state itu adalah sudah setimbang, sudah kondisinya itu stabil, tidak ada perubahan. Ya, jadi misalnya kalau di dalam open system misalnya kalian punya embernya di bawahnya ada, kalian bikin lubang, kemudian embernya kalian tampung air ya dengan debit 1 meter kubik per jam, maka ketika outletnya juga diatur 1 meter kubik per jam, berarti air yang di dalam ember itu tetap kan, karena yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, itu yang dikatakan steady state, tidak ada perubahan. Nah, untuk closed system, ketika dia steady state, maka sama dengan 0, dan E total sendiri ini sama dengan E sistem ditambah E lingkungan. Kenapa, kenapa dia, tadi yang ditanyakan oleh Juan itu kenapa dia tidak minus, karena ya sebenarnya dibalik lagi di sini, konsep di sini, bahwa key ini ketika mengeluarkan kalor dia negatif, ketika menerima kalor dia positif, gitu kan? Sedangkan W kebalikannya, dia akan positif kalau mengeluarkan kerja, dia akan negatif kalau menerima kerja. Sebenarnya keduanya ini mau dibikin sama, ya, mau dibikin sama penotasian positif negatifnya. Tapi kemudian muncul bentuk ini adalah konsekuensi dari minusnya ini. Paham nggak maksudnya? Jadi sebenarnya memang kalau secara matematis 0, maka ini sama dengan minus ini. Tapi supaya dia tetap positif, maka dia lari ke sini nih. Penotasian positif negatif yang berbeda antara Q dengan W-nya. Karena W-nya dianggap hasil dari negatif yang ini tadi. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Berarti ada hubungannya ya, Bu, sama Q sama W juga ya, Bu, sehingga dia tidak minus gitu. Ya, ya. Jadi ketika kalian kan ini dari kemarin-kemarin sudah ditanamkan seperti ini pengertiannya kan. Nah, supaya konsisten, maka ini diterima aja bahwa sistem sama dengan lingkungan. Ketika dia close system. Cuma syaratnya tadi ini Q min W hukumnya. Sebenarnya kan Q plus W sebenarnya. Cuma ininya dinegatifkan. Jadi munculnya Q min W. Gitu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, nah ini. Sekarang kalau tadi yang sempat saya bahas yang multiple inlet, multiple outlet, nah ini ya. Gimana Mas balance-nya?
Tadi kan seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang kalau multiple inlet, multiple outlet, energi balance-nya gimana? Sistem, rumus dasarnya ya, terhadap waktu, ini sama dengan dm dt kali H plus EP plus EK in dikurangi dm dt dari H plus EP plus EK, terus apa? Plus dq dt minus dw dt. Ini rumus umumnya seperti ini. Ya, tapi kalau ini kalau one inlet and one outlet. Sekarang kalau ternyata there are many inlets and outlets, diapain? Jumlahin lagi Bu yang inlet sama outletnya. Iya, tinggal dijumlahin aja. Karena ini kan bicaranya energi, ya. Jangan bingung kalau tadi kan memang persamaannya yang tadi tuh. Nih, persamaannya memang cuma massa aja yang dilibatkan kan? Ya kan ini cuma massa aja, ya udah dijumlah. Kalau ngomongin mass balance ya udah jumlahkan aja massanya. Tapi terhadap perubahannya terhadap waktu. Kalau energi balance berarti energi masuknya dijumlahkan dulu ya, baru kita diferensialkan gitu. Jadi di sini kalau di many inlets and outlets berarti ini tinggal ditambahkan ini saja. Oh, ini juga massa dikalikan H ditambah jumlah massa dikalikan EP ya, ditambah jumlah massa dikalikan EK. Gitu. Ini pengertiannya nanti kan didistribute kan, hukum distribusi matematika ini kan dikalikan satu persatu. Dan masing-masingnya itu adalah hasil penjumlahan dulu karena dia terdiri dari multiple inlet and outlet. Gitu. Ya, selanjutnya ini untuk hukum 1 open system dan dia steady state. Ingat tadi ada pernyataan steady state itu berarti di dalam sistemnya itu tidak ada perubahan terhadap waktu karena dia sudah stabil. Maka kalau persamaan tadi yang saya sampaikan ini adalah sistemnya saja, jadi yang di dalam ini dan ternyata dia stabil terhadap waktu karena dia steady state, maka di sini bisa kita coret karena tidak ada perubahan terhadap waktu. Ya, jadi gambarannya seperti ini, ya tidak perlu saya bacakan ya. Panjangan kalian baca aja, sudah punya slide-nya juga. Maka ketika diselesaikan, ini akan muncul bentuk persamaan yang seperti ini. Lingkungan ditambah sistem, input minus outlet, ya sama dengan 0, karena dia sudah steady state. Ya, nanti kemudian kalian sederhanakan, yang minus coba dipindahkan ke sini ke kanan, ini juga dipindahkan ke kanan, maka akan lebih mudah untuk diselesaikan persamaannya. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin untuk mempermudah perhitungan ya. Sistemnya itu bisa jadi single output ya, atau single input, single output system at steady state. Ini singkatannya SISO, ya, single input, single outlet, output ya. Dan dia steady state berarti sama dengan 0 seperti ini. Ya. Bisa kalian nanti diingehkan lagi maksudnya persamaannya bagaimana.
maka akan muncul bentuk yang seperti ini. Kalau apa tadi? SISO steady state. Ini. Jadi SISO bisa muncul persamaan seperti ini, steady state. Tapi ingat, ini tetap dalam DT ya, karena ada titiknya di atas ini. Berarti dq dt min dw dt sama dengan dm dt dikalikan entalpi plus energi kinetik dan energi potensial. Ya. Saya lanjutkan. Jadi di sini beberapa contoh sistem-sistem yang single inlet, single output. Ya, seperti ini ada nozzle. Nozzle itu apa sih? Nozzle itu kayak mungkin kalau sederhananya apa di kehidupan sehari? Apa? Nozzle, ya bisa seperti itu ya. Ya, jadi lubang yang lebih kecil daripada input input fluidanya, gitu ya. Jadi seperti shower di kamar mandi itu ada beberapa nozzle, gitu kan. Nah ini itu decrease the cross sectional area, ya benar kan? Berarti memang pengurangan penampang luas ininya, pengurangan luas penampang. Nah, untuk aliran di dalam pipa. Ya. Kemudian hasilnya apa? Increase velocity and decrease pressure. Nah, ini kalau sudah melibatkan fluida, artinya dia terus mengalir prosesnya, ini berarti pakai open system. Begitu juga dengan diffuser, turbin, kompresor, itu juga melibatkan fluida yang terus mengalir, maka berarti dalam perhitungannya ketika kita menentukan energi yang terlibat, itu pakai open system, pakai persamaan open system. Sedangkan kalau MIMO itu multiple inlet, multiple outlet ya. Tadi ngomongnya input ya, itu input, O itu output gitu kan. Nah, ini contohnya adalah proses heat exchanger. Kalau di dalam industri itu ada suatu bejana atau suatu sistem yang memang dia disediakan untuk mendapatkan suhu yang diinginkan sebelum diproses lebih lanjut. Nah, ini biasanya sistem itu adalah berupa heat exchanger. Mau dipanaskan atau didinginkan itu di dalam heat exchanger. Berarti dia terus mengalir karena tujuannya memang cuma untuk merubah suhunya untuk kemudian diproses lebih lanjut. Nah, ini dia karena berasal dari beberapa sumber, ya, kemudian dikeluarkan juga untuk tujuan yang berbeda-beda, maka akhirnya sistemnya adalah multiple inlet, multiple outlet. Ya. Kemudian utility heat exchanger, apa bedanya sama proses heat exchanger? Kalau proses itu untuk suatu sistem proses, rangkaian proses, berarti banyak proses yang terlibat. Kalau utility heat exchanger itu, nah ini banyak di lapangan minyak ya, utility heat exchanger cuma untuk satu alat aja. Jadi heat exchanger itu disediakan cuma untuk satu alat. Jadi misalnya dalam teknologi steam flood, steamnya itu harus dikondisikan dia jenuh, berarti suhunya harus dinaikkan. Terlepas dari tekanan yang juga fungsi tekanan. Nanti tekanan ada alatnya lagi, tapi untuk suhunya supaya stabil, dia perlu heat exchanger. Cuma untuk keperluan steamnya aja. Nah, berarti cuma untuk satu alat aja kan, satu alat penghasil steam. Nah, ini masuknya ke utility heat exchanger. Berarti yang masuknya satu, yang keluar juga satu. Nah, kemudian stream mixer. Stream mixer itu pengaduk ya, tempat penyampuran. Ya. Nanti hasilnya atau outputnya itu cuma untuk satu proses, ya, satu alat. Maka dia MISO, multiple inlet, dicampur di dalamnya, mixer, kemudian dikeluarkan untuk suatu keperluan. Pipe or duct itu juga saluran, ya itu juga
Namanya pipa ya biasanya cuma satu inlet, satu outlet. Oke, ini satu contoh soal yang bisa membantu kalian mendapat gambaran penggunaan dari mass balance or energy balance for open system. Ini kira-kira apa nih? SISO, MISO, MIMO, sistem yang digambar ini. SISO atau MIMO atau MISO atau SIMO? Mimo, Bu. Apa? MIMO? MISO bukan? MISO. Kalau MISO itu multiple inlet, single output. Inletnya yang mana sih? Kiri apa kanan? Kiri, Bu. Kiri. Kiri. Ada berapa ini? 2. 2. Berarti masuknya multiple kan? Iya. Outletnya berapa? 1. 1. Berarti dia sistemnya adalah MISO ya. Multiple inlet, single outlet. Kemudian kita dapat informasi ada tekanan, ada masing-masing inlet, ada energi dalam, ada entalpi untuk water dan steam. Jadi inlet yang satu untuk masuk air, inlet yang satunya lagi untuk masuk steam. Jadi dicampur, mixing chamber. Ya, chamber itu kan suatu ruang tertutup ya. Nah ini memang digunakan khusus untuk mencampur. Kemudian hasil campurannya kemudian dikeluarkan. Nah diketahui bahwa saturated water at 600 kilopascal dan hanya diketahui is injected into saturated steam at pressure. Nah 1400 ini untuk steamnya ya. Ini ada data ini steam. Dan hanya diketahui. Ya. If the mixing process is accomplished at constant pressure and the mixing ratio of water to steam is 1:10 by mass, ya. Jadi di sini maksudnya gimana? Mixing ratio of water to steam. Jadi M water dibanding M steam ini sama dengan 1:10 gitu. Ini bisa dijadikan persamaan yang bisa jadi diperlukan untuk substitusi ya. Kemudian diminta untuk find the enthalpy of the mixer, a sum. Sebentar, ini saya ketutupan status. A sum apa contoh soalnya? A sum steady state and adiabatic. Ya, some steady state and adiabatic mixing. Ya. Yang ditanya apa? Entalpi. Apa notasinya? H. Ya, H kecil atau H besar juga bisa sih. Terus adiabatik itu untuk informasi apa? Ayo yang sudah UTS mestinya tahu. Adiabatik itu untuk kita membantu informasi apa itu? Ada yang bisa dicoret? Oh iya, bisa dicoret dulu. Apa yang dicoret? Bukan. Apa? Oh, Pengertian adiabatik apa sih? Pengertian adiabatik apa? Tidak ada panas yang masuk ataupun keluar kan? Jadi apa yang bisa dicoret di situ? Q-nya. Ya, jadi Q-nya nanti sama dengan 0. Oke, sebentar, saya pindah ke pen aja. Ya.
Bentar ya, saya belum buka paint ini. Ya, ini. Ya, ini ya. Oke, sekarang tadi apa persamaan umum untuk open system. Ini jelas open system kan karena ada yang masuk dan keluar. Berarti dia open system. Persamaan umumnya gimana? Bahwa D E DP sama dengan DQ DP dikurangi DW DP terus apa? Ditambah, ini kan lingkungan ditambah sistem. Nah, sistem gimana? DM apa? Ini BP H ditambah EK tambah EP dari in dikurangi DM BP untuk H plus EK plus EP dari yang out ya. In dikurangi out. Oke. Terus ini persamaan umumnya seperti ini. Biasa seperti sebelumnya kita punya persamaan umum hukum satu termodinamika closed system. Kita baca kasusnya gimana, tinggal coret-coret ya, mana yang bisa dicoret. Oke, tadi adiabatik kita bisa coret ini. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Energi kinetik sama potensial, Bu. Ya, tuh. Yang in maupun out nggak ada energi kinetik dan potensial. Terus mana lagi? Baca asumsinya di soal. Ketutupan ya. Itu screenshot saya. Soal aslinya tadi kalian sudah sempat screenshot belum? Kalimat terakhir, a sum, steady state, and adiabatic mixing. Steady state and adiabatic mixing. Adiabatiknya udah dipakai buat nyoret key. Steady state-nya bisa dipakai nggak? Statement steady state. Gimana? Ada yang bisa dicoret dari statement itu? Ada enggak? Ayo. Masih ngikutin nggak ya? Renaldo? Ada yang bisa dicoret dari statement steady state itu?
atau Aryadi Kusuma. Tadi steady state gimana sih? Pengertian steady state itu gimana? Steady state itu yang kayak itu nggak sih Bu, yang rigid tank? Oh, bukan. Jadi misalnya tadi yang saya gambarkan sebagai keran, ya kan? Keran ini misalnya mengalir air di sini, gitu kan? Saya siapkan ember, dan di sini saya siapkan juga keran, gitu kan? Nah ini kalau 1 meter kubik per jam lah. Yang ini juga 1 meter kubik per jam. Misalnya pada dijaga ini kondisinya sudah segini. Kan suka ada tuh di medsos ya, game-game yang kayak begini nih, gimana caranya supaya dia cepat habis cairannya gitu kan, banyak saluran-saluran gitu kan. Saya suka dapat di timeline saya muncul seperti itu ya, game-game kayak gitu. Nah ini kira-kira ketinggian si cairan ini di ember ini tetap nggak? Atau berubah? Kalau satu jalurnya berarti akan tetap dong. Ya, di ember ini aja, nggak ada yang lain. Dan dia cuma 1 masuk, 1 keluar. Berarti tetap Bu. Berarti yang bisa dicoret hanya Bu. Haknya. H Bu. Itu yang ditanyai. Oh, usaha Energinya. Oh, ini. Ya, tetap dia untuk unlimited time ya, dalam waktu yang tidak terhingga pun dia tetap tingginya segini. Ini kalau mass balance ya. Energi balance pun begitu kalau dia steady state. Ini steady state kenapa? Karena kecepatan masuk sama dengan kecepatan keluar. Masuknya 1 meter kubik, keluarnya juga 1 meter kubik. Ya udah ini nggak berubah. Segini terus untuk mass balance. Energinya juga seperti itu. Kalau masuknya 1 joule, keluarnya juga 1 joule, yang di dalam ini ya nggak berubah. Pengertian steady state itu, ya di dalam sistemnya itu tidak ada perubahan karena masuk sama dengan keluar. Berarti ini kan ngomongin di sistemnya, di dalam ini nih, ya di dalam ini tidak berubah terhadap waktu. Berarti ini bisa dicoret. Nggak iso. Kenapa ini? Nah itu ya. Jadi kemudian apa lagi yang bisa dicoret? Ada H ditanya, berarti nggak mungkin dia nggak ada. Ya. Kemudian ini work-nya, ada work nggak di pernyataan-pernyataan ini? Ada nggak? Nggak ada. Ya nggak ada diperlukan pengadukan stirrer gitu ya, pengaduk gitu dengan energi dengan daya sekian gitu, nggak ada pernyataan seperti itu kan. Karena apa? Karena air ketemu dengan uap itu udah ada efek pengadukan sendiri. Fluida ketemu fluida itu biasanya bisa saling mengaduk ya kalau dengan tekanan tertentu. Itu jadi tidak diperlukan pengadukan. Jadi ini bisa di ini ya. Sebentar kok agak nge-lag nih. Bisa dicoret. Sehingga bisa kita sederhanakan. Ya. Jadi gimana? Apa? Iya, untuk apa? In out apa nih?
Ya, jadi di sini kita bisa tuliskan DM dt H. Jadi ini sebenarnya nanti tulisan jadi begini, M kali H, gitu ya. Karena tinggal satu kan. Sebenarnya kalau ada energi kinetik, ada energi potensial, M kali EK ditambah M kali EP. Tapi karena dicoret jadi munculnya seperti ini. Untuk in, ya dikurangi DM ini sama dengan 0. Gitu. Ya. Gimana? Bisa dipahami? Kalau steady state, ya, akhirnya juga akan sama, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan MISO ya, multiple inlet, single output, kan? Inletnya ini ada 2, ya. Kemudian outputnya 1. Ya, jadi kalau sebentar saya tulis lagi bentuk ininya sederhananya lagi, bahwa dm H per dt I ya sama dengan dm H O per dt. Karena ini multiple, berarti kita pakai sigma. Ya. Kemudian ini lihat bahwa di sini sama-sama ada d dt, d dt. Untuk menyederhanakannya kita bisa menghitungnya dengan meniadakan d-nya dulu. Stylus saya agak ngadet. Jadi di sini sigma M kali H inlet sama dengan M kali H outlet. Nah, di sini berapa sih M-nya? Ini kan berarti M water dikali H water ditambah M steam dikalikan H steam sama dengan M mixture ya. Mixture ini saya kasih notasi M aja kali H M. Nah, tadi di awal kita sudah punya persamaan bahwa M water dibanding M steam ini sama dengan 1/10. Ini kan? Sehingga ini kita bisa tuliskan bahwa massa steam itu sama dengan 10 MW. Ya kan, jadi di sini massa steam kita rubah ke sini. Massa water, massa ininya bisa ada datanya nggak? Atau nggak usah deh, jangan-jangan begini. Ini dibagi MS aja deh. Jadi di sini MW per MS dikali HW ditambah HS sama dengan, ini kan sama dengan MS tambah MW
kali H mixer per MS. Ini ya. Ini yang ditanya nih, HM berapa ini? Maka kalau saya, ini MS per MS, 1, ditambah MW per MS. Gitu ya. Ya sudah, saya jabarkan deh. Jadi saya tulis lagi MW per MS kali HW ditambah HS sama dengan 1 ditambah MW per MS kali HM. Nah, ini berapa nilainya? 1 per 10 tadi ya. Jadi 0,1 HW ditambah HS sama dengan 1 ditambah 0,1 HM. HW ada nilainya. Kalau saya HW berapa nilainya? Bentar ya, sebentar. Nih. HW-nya, waternya 830 kJ. HS-nya 2790 kJ per kilogram. Ya. HM-nya yang ditanya. Ya, jadi di sini kita masukkan 0,1 dikalikan HW-nya 830 ditambah 2790 sama dengan 1,1 HM. Maka HM sama dengan bisa dihitung. Begitu ya. Karena yang ditanya cuma HM aja, ya udah selesai. Ini ya. Perhitungannya. Sudah kita dapatkan entalpi yang didapat dari pencampuran ya, mixing steam and water ya. Itu kita dapatkan dari perhitungan ini. Satuannya apa? Ya ikut tadi kilojoule per kilogram. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, mungkin soal berikutnya juga lumayan kompleks ini ya ngitungnya ya. Jadi saya kira saya lanjutkan minggu depan aja. Saya cukupkan di sini aja dulu. Seperti biasa saya minta untuk kalian buka kamera dulu ya untuk saya dokumentasi saya. Bu. Ya. Oki tadi hadir Bu, tapi di akhir-akhir dia itu Bu, pemadaman listrik daerahnya banjir Bu. Oh gitu. Di mana? Di Kalimantan? Enggak, di Jakarta Bu, di Bekasi. Oh banjir. Iya. Oke. Ya. Bekasi. Bekasi banjir ya. Ya, yang lain? Ya, sebentar ya, saya screenshot dulu. Satu lagi.